Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiko Ayudin. Di sini saya akan melanjutkan dari sebuah materi yang sebelumnya. Sekarang menjelaskan materi basis data dalam sistem terdistribusi. Di sini ada arsitektur client server. Jadi poin pertama itu ada two-tier arsitektur, yaitu di dalam two-tier arsitektur itu ada server mengirim data dan klien mengakses data atau server sangat dominan. Nah, di sini ada keuntungannya, kesederhanaan dan kompatibilitas. Dan yang poin kedua itu ada three-tier arsitektur, yaitu dipresentasikan dengan host, server, dan klien. Server berperan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur. Dan di sini ada keuntungannya, yaitu basis data disimpan dalam host dan biaya pembangunan jaringan bisa disesuaikan dan dioptimalisasi. Ada interaksi klien dan server, yaitu interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Poin 1 itu ada klien melakukan parsing query, di mana pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Poin kedua, setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Dan yang ketiga itu klien mengkombinasikan hasil subquery dari query asal yang dikirim. Ada konsep terdistribusi, yaitu BDT. Data disimpan dalam beberapa set atau tempat. Tiap tempat yaitu dengan suatu DBMS yang independen. Di sini ada properti utama, yaitu independensi data terdistribusi. Di dalamnya ada poin pemakai tidak perlu tahu di mana data berada, dan ada transaksi terdistribusi yang atomik. Di sini ada pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat, seperti mengakses transaksi lokal. Selanjutnya ada tipe basis data terdistribusi. Di sini ada implementasi gambar, ada DBMS 1, DBMS 2, ada DBMS 3, dan ada gateway. Di sini ada homogen. Nah, di homogen itu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Dan ada heterogen, di mana sistem itu setiap tempat berada menggunakan DBMS baik RDBMS atau non relation. Arsitektur BDT, terdapat dua pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif BBMS terdistribusi adalah klien atau server dan collaboration server, yaitu ada sektor BDT. Nah, ini lanjutan yang sebelumnya. Di sini ada client server. Sistem client server ini mempunyai suatu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server. Dari klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada suatu personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Sini ada arsitektur BDT. Di lanjutannya itu yang sebelumnya materi itu ada query, dan sini ada klien. Nah, klien itu ke server, ada 3 server dan 2 klien. Lanjutannya, arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Yang kedua itu mesin server yang mahal, utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai meskipun mesin klien tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis, sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antara muka pada server yang tidak user friendly. Masih lanjutannya itu di sini ada collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server.
Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi seperti server lain yang mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Ada arsitektur PDT mesin lanjutan yang sebelumnya ada query server temu server yang terbagi menjadi dua dari satu server. Terima kasih.